Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? It's good, fine, alhamdulillah. Meet again with Miss Risma to the Meet Nurito channel in the Sky Lesson. Hari ini kita akan belajar pelajaran SKI. Tapi sebelum itu, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih banyak soleh dan soleha. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Amin. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai. Soleh dan soleha, hari ini kita akan membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia pada tahun Gajah. Nah, teman-teman, kenapa disebut dengan tahun Gajah? Ya betul, karena pada saat itu terjadi peristiwa diserangnya kota Mekah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, pernah menceritakan bahwa pada saat melahirkan, beliau tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Ketika Aminah melahirkan Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Saat itu, Abdul Muthalib dikabarkan bahwa cucunya sudah lahir dan kemudian langsung membawa cucunya tersebut ke Ka'bah untuk diberikan nama. Dan pada saat itu Abdul Muthalib memberikan nama cucunya yaitu Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Teman-teman, tahukah kalian orang-orang Arab zaman dahulu memiliki tradisi yaitu menyusukan dan menitipkan bayi-bayi kepada perempuan badiah atau dusun di padang pasir. Nah, hal itu juga dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah dilahirkan oleh ibunya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan, ibu beliau yaitu Aminah. Suwaibah adalah seorang pelayan Abu Lahab, salah satu dari paman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada seorang perempuan badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'adlah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Halimah. Teman-teman, Halimah tinggal di desa Sa'diyah dekat Taif yang terkenal subur dan segar. Suaminya bernama Haris bin Abdul Uzza yang lebih dikenal dengan sebutan Abu Kabsyah. Mereka mempunyai 4 orang anak. Keluarga Halimah sangat menyenangi Nabi Muhammad SAW. Halimah menyusui dan mengasuh Nabi dengan penuh rasa kasih sayang seperti kepada anaknya sendiri. Setelah disusui selama 2 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya di Mekah. Namun,
Karena di Mekah sedang berjangkit penyakit yang menular, Halimah memohon kepada Aminah dan Abdul Muthalib agar diperbolehkan membawa Nabi Muhammad SAW kembali ke desanya. Dan permohonan itu pun disetujui. Akhirnya Halimah mengurus dan mengasuh Nabi Muhammad sampai berumur 4 tahun. Selama mengurus Nabi Muhammad SAW, keluarga Halimah diberikan banyak keberkahan. Salah satunya adalah berubahnya kambing-kambing mereka yang tadinya kurus menjadi gemuk dan memiliki banyak susu. Pada usia 4 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa pembelahan dadanya. Ketika beliau dan anak-anak lain sedang mengembala kambing, didatangi oleh malaikat Jibril. Beliau dibawa pergi lalu dibaringkan dan dibelah dadanya. Malaikat membuang sifat-sifat kotor dan memasukkan sifat-sifat baik ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian beliau diberi cap kenabian di pundaknya. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Aminah. Setelah 4 tahun Halimah mengasuh Nabi Muhammad, dengan berat hati ia harus mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibunya yaitu Aminah di Mekah. Sejak saat itu Nabi Muhammad diasuh oleh ibu kandungnya. Kemudian Nabi Muhammad pun menjadi anak yang cerdas, sehat, dan sangat menyenangkan. Ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak ibunya pergi ke kota Yathrib untuk berziarah ke makam ayahnya dan mengunjungi keluarganya yang tinggal di sana. Dalam perjalanan itu ikut pula Ummu Aiman. Setelah tinggal di Yathrib selama 1 bulan, mereka bermaksud pulang ke Mekah. Namun dalam perjalanan Aminah sakit parah hingga wafat dan dimakamkan di desa Abwa, yaitu desa yang terletak antara kota Mekah dan kota Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Abdul Muthalib. Setelah ditinggal wafat oleh ibundanya, Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah untuk menyerahkannya kepada Abdul Muthalib, yaitu kakeknya. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya. Namun pada usia Nabi 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dalam usia 80 tahun. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Abu Thalib, yaitu adalah paman Nabi. Abu Thalib merawat Nabi Muhammad SAW dari umur 8 tahun hingga menjadi seorang Rasul. Dan sejak saat itulah Abu Thalib yang merawat dan melindungi Nabi Muhammad dari segala macam mara bahaya. Teman-teman, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW? Alhamdulillah, terima kasih banyak karena sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian sudah paham, kalian bisa mengerjakan tugas hari ini ya. Tugasnya adalah menceritakan kembali kisah kelahiran Nabi Muhammad dalam bentuk voice note. Setelah itu nanti dikirimkan melalui link yang sudah Miss Risma berikan. Teman-teman, tidak terasa ya pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak teman-teman. Miss Risma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya.